Kali ini kita akan membahas tentang seputaran DLMS atau manajemen wisdom, yaitu yang pertama kita ulas tentang utility. Utility ini adalah yang pertama ID number select, yaitu 1. Ini untuk apabila kita menggunakan beberapa DLMS atau manajemen supaya tidak bertabrakan dan bisa diganti settingannya di setiap laptop, di satu laptop. Begitu. Sebagai contoh umpama kita menggunakan 2 manajemen, yaitu yang satu di ID nomor 1, yang kedua di ID nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 5, itu terserah. Nanti apabila kita menggunakan settingan lewat laptop, itu akan kita atur di bagian ID ini. Seperti itu ya. Selanjutnya di bagian utility lagi masih ada manual IP address. IP address ini adalah untuk memasuk atau menyeting pada laptop dengan kabel LAN. Di IP addressnya sesuaikan kemauan kita. Kalau kita memang menggunakan 192.168.1.101, ini supaya mudah menghafal. Atau kalau kita menggunakan modem wifi, itu kita gunakan juga IP address tersebut supaya bisa masuk ke webnya. Di bagian setting ini sudah kami ulas di video-video yang lama, yaitu setting menggunakan laptop atau setting menggunakan jaringan wifi. Apabila teman-teman nanti ada yang masih kebingungan, bisa ditanyakan dan akan kita buatkan video panduannya. Selanjutnya yaitu unit lock. Kalau di sini kita tidak menggunakan password, karena kalau kita menggunakan password sedikit ribet. Apabila mau masuk pasti harus memasukkan password. Jadi di password ini kita tidak menggunakan. Kalau apabila nanti digunakan dan kita lupa passwordnya, itu akan sedikit ribet. Input source select, yaitu analog input. Ini kalau untuk mengecek, sebagai contoh kita mau menggunakan yaitu ping noise. Ini tinggal kita atur ping noise, jadi suara yang keluar dari DLMS ini bukan dari input sebelumnya, tapi ini digunakan untuk output saja. Kita tidak perlu menggunakan musik atau cari ping noise di dalam HP atau di dalam laptop selanjutnya. Itu sudah bisa digunakan. Kita kadang menggunakan ini supaya pemasangan sesuai atau tidak sudah jalan atau belum kita menggunakan ping noise. Sebagai contoh, kita gunakan ping noise ini, input sudah aktif ping noise-nya dan output juga sudah aktif. Nah, sebagai contoh seperti itu. Kita kadang menggunakannya supaya bisa mengetahui dengan benar pemasangannya saja. Selanjutnya kalau sudah selesai
mengetes ping noise, kita bisa kembalikan lagi ke input analog inputnya. Seperti itu. Apabila nanti di bagian input dipakai ping noise-nya, input A masuk kemana, sebagai contoh kita mute bisa, kita buka bisa. Nah, itu nanti sudah bisa diatur, jadi kita tahu oh ini yang keluar sudah benar. Nah, jadi kalau sudah kita menggunakan mic noise, kita cek yang keluar. Nah, seperti ini bisa. Selanjutnya kembali lagi ke utility. Setelah kita menggunakan ping noise-nya, kita kembalikan lagi ke analog input. Itu apabila kita sudah benar-benar sesuai pemasangannya. Selanjutnya di bagian utility ada lagi copy channel select. Nah, apabila kita mau mengcopy settingan yang telah ada, sebagai contoh input A, kita copy ke input D. Nah, gitu kita tinggal A sampai D. Nah, ya outputnya ke D. Jadi copy input A, outputnya ke D, atau copy input B ke A. Apabila kita sudah men-setting di bagian B tapi mau dimasukkan ke A, tinggal kita copy B ke input A, seperti itu. Di bagian output juga sama, nanti ada output 1 ke output berapa, 5 atau 7, itu sama seperti itu. Tinggal copy, select, paste. Pastenya tinggal pencet tombolnya. Kemudahan-kemudahan lainnya di sistem DLMS seperti ini. Jadi kita tidak perlu men-setting semuanya, tinggal kita nanti menyesuaikan seberapa keluarannya dan seberapa yang akan kita cut atau kita pause, seperti itu saja. Tidak perlu men-setting satu-satu dari awal. Selanjutnya LCD display time, itu adalah untuk mematikan seberapa cepat LCD akan dimatikan. Sebagai contoh, ini kita gunakan 60 second supaya nanti tidak cepat mati. Sebagai contoh, kita akan menggunakan di 3 time paling sedikit. Oke, setelah itu dalam waktu 3 detik, begitu tidak digunakan langsung mati. Nah, seperti ini 3 detik langsung mati. Selanjutnya kita set lagi ke 60 supaya, atau 60 lah, 63 enggak apa-apa, supaya tidak mati-mati. Bagian inilah, di bagian utility, yang kita atur. Ini yang pernah ada ditanyakan, itu copy, antara copy Pak settingan dan ditempatkan. Kalau untuk input A, input itu di bagian input semua, tidak bisa di copy ke bagian output, seperti itu. Dan di bagian output juga sama, itu settingan untuk output semua, copy paste untuk output, tidak bisa dari output ke input, itu tidak bisa. Begitu. Semoga video ini membantu buat kalian semua yang masih bingung dalam mengetahui tentang DLMS.